Kabar mengejutkan datang dari artis cantik Ashanty yang telah digugat oleh rekan bisnisnya Martin Pratiwi. Tak tanggung-tanggung, gugatan tersebut mencapai sekitar 9,4 miliar rupiah. Hal ini berawal saat keduanya menjalin kerjasama di bidang kosmetik dengan masa kerjasama selama 1 tahun. Selama proses pembuatan produk kosmetik tersebut, Ashanty mulai mengenal sifat masing-masing dan merasa adanya ketidakcocokan antara dirinya dengan Martin Pratiwi. Hal ini yang membuat Ashanty akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kontrak 1 tahun saja. Kini sudah 3 tahun berlalu, namun kejutan gugatan dengan jumlah fantastis baru dilayangkan. Apakah benar hal ini terjadi lantaran Martin Pratiwi merasa sakit hati atau memang ada hak-hak yang belum Ashanty selesaikan? Saksikan klarifikasinya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, sekarang kita bersama Mbak Martin Pratiwi, dokter kecantikan yang akan mengklarifikasi terkait gugatan miliaran rupiah terhadap Ashanty. Kita lihat artikelnya dulu kali ya. Oke. Detailnya ada di dalam artikel nih. Bingung digugat 9,4 miliar, Ashanty sudah bagi untung 10 kali lipat. 10 kali lipat dari 9,4 miliar. Sebenarnya kasusnya seperti apa sih Mbak Martin? Jadi saya sama Mbak Ya. A ini kan kenal dari 2014 Kenal sama Ashanty ini, oke. Kebetulan saya udah di bidang kosmetik ini udah lumayan lama. Oke. Kemudian Mbak A ini mengajak kerjasama saya untuk membuat kosmetik. Oke. Ya. Nah itu kan kalau kosmetik itu kan prosesnya panjang karena harus pendaftaran BPOM seperti itu. Ya. Itu 2014, kemudian 2015 proses Akhirnya launchingnya ya 2016. 2 tahun kemudian. Iya, Oke. begitu. Kemudian kontrak awal itu 1 tahun. Setahun berarti sampai 2017. Iya betul. Terus? Tetapi pada di pertengahan jalan itu bulan Agustus kita membuat produk baru lagi. Jadi produk lama kan udah berhasil nih, Oke. udah dijual Udah juga. laku gitu ya. Dan bulan Agustus itu kita bikin produk baru lagi yang platinumnya. Platinumnya, oke, yang lebih Nah. high end lagi ya. 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 Nah seri platinumnya itu pun kita iuran 50%. Iya. Oh jadi masing-masing punya Iya. modal Iya. invest 50%, 50%. Ya, Oke. sebelumnya pun yang reguler itu juga sama. Sama-sama ya, oke. Nah bulan Agustus itu kita iuran lagi, kembali iuran lagi sama-sama 50-50, itu prosesnya juga panjang. Oke. Ya. Nah begitu bulan itu ada adendum yang adendum nomor 2, yang poin keempat itu isinya jika salah satu pihak membatalkan kontrak, itu semua produknya itu menjadi milik yang Yang tidak satu lagi, membatalkan. ya. Seberangnya. Ya. Ya, yang tidak membatalkan begitu. Kemudian yang membatalkan kontrak pada 2 bulan sebelum Masa selesai kontraknya kontrak habis. itu Ashanty. Mbak A itu. Oke. Mbak Ashanty membatalkan kontrak Ya, itu. padahal Kenapa kan katanya? bilangnya tidak ada kecocokan gitu. Oke. Dibatalkan kontrak. Oke, terus habis itu kan ada adendum boleh membatalkan kontrak kan? Iya. Permasalahannya di mana? Adendumnya itu jika salah satu pihak membatalkan kontrak Kosmetik jadi milik yang satu lagi. yang tidak Oke, membatalkan. berarti milik Mbak. Iya, Pratiwi. seharusnya begitu. Terus tapi kenyataannya Kenyataannya belum selesai sampai sekarang. maksudnya belum selesai itu dalam arti kata? Itu belum ada penyelesaiannya. Jadi kepemilikannya Itu masih salah satu. Oke. Itu salah satu lain hal yang Oke. one prestasi itu. Oke, Nah, emang ada kemudian lagi apa? ada uang yang kita kan ada laporan bulanan ya. Tapi itu juga kita di kontrak harusnya tiap bulan itu ada laporan dan di pembagian keuntungan. Oke, oke. Nah, Mbak A waktu itu kan preskon juga kan Iya. mengatakan kalau pembagian keuntungan itu sudah ditransfer tiap bulan, tapi Iya. kenyataannya enggak. Itu baru 2 kalian, 3 kali laporan. Oke, emang kosmetiknya mendistribusikan siapa? Kosmetik di sana semua, keuangan di sana Oh, semua. di sana semua. Iya. Oke. Nah, kenapa tuntutannya sebesar 9,4 Ya, miliar? jadi ada keuntungan nih, keuntungan kemudian kan itu ada pengeluaran untuk gaji karyawan, kemudian ada pengeluaran yang di situ tulisannya buat pajak. Nah, buat pajak itu Iya. 1,4 Miliar. ya. Oke. Pajak Nah. 10% PPN berarti. Iya betul, Oke. 10%. Nah itu kan seharusnya kalau memang itu untuk membayar pajak,
itu pajaknya kan semuanya perusahaannya pakai perusahaan saya. Berarti kalau ada PPN pajaknya jadi 1,4 miliar berarti bisa dibilang omsetnya itu udah 10,4 miliar dong? Lebih sih, Sudah 14 miliar, 14 miliar. Iya. Oh my God, itu duit semua ya Pak? Yang udah ditransfer berapa? Banyak amat. Itu nanti, itu 1 koma aja. Oh jadi yang ditransfer baru 1 koma. Iya. Sedangkan Dan- pembagian keuntungan harusnya 50% Iya, 50% itu kan, juga. belum di pengeluaran. Belum dikurangi margin, ini belum marginnya ya. Terus jika Mbak A ini posting atau promosi itu tetap dibayar profesional. Oh tetap dibayar ada fee marketing fee-nya, Iya, oke. betul. Oke. Nah. Dan terus ada juga yang maksudnya uang di sana karena itu sebelum dia membatalkan atau menyelesaikan kontrak itu ada yang namanya inventaris kantor. Jadi Oh, renovasi iya. kantor itu pakai uang kita berdua. Berdua semua sama-sama. Dan itu inventaris kantor itu lumayan banyak. Dan kalau memang itu kita udah selesai kan harus dibagi. Dibagi, oke. Tapi aku dengar-dengar nih katanya ada update terkini juga dari pihak Kenapa? Sebrek Kenapa? nih, dari Ah. pihak Ashanti. Tapi coba Mr. Update lebih tahu daripada iya. aku. Dari tadi Mr. Abdi dengerin tapi kok menarik ya sepertinya kalau Mr. Abdi juga pengen keluarkan videonya aja. Nah coba lihat. Biar gamblang ya kan. Boleh, boleh, Ini boleh. adalah pernyataan dari Bunda Ashanti. Cus. Kalau beliau merasa teraniaya, coba dijelaskan mana di pengadilan nanti. Sebenarnya aku tidak mau berprasangka buruk karena cuma yang bagi aku agak-agak rancu adalah ini kan 3 tahun 4 tahun yang lalu apa baru dibahas. Sekarang ya 1 bulan yang lalu Lebaran saya masih sama suaminya saling mengucapkan minal aidin, apa kabar? Mas, kalau dia belum tuntut, baru cuma berkeluar di media, saya masih bisa telepon. Tapi ini kan udah penuntutan, buat apa saya nge-telepon? Ya kita ketemu aja di pengadilan. Jadi sebenarnya ini aku dengar dari teman aku. Adalah temanku yang kenal beliau juga. Tiba-tiba, wah kena juga bun, gitu doang jawabannya. Iya nih, gitu. Nah itu coba dijawab. Tadi Ashanti sempat bilang kenapa baru sekarang digugatnya, kenapa nggak dari dulu. Nah coba jawabannya Jadi, gimana? Kita kan pengennya sebenarnya kan karena kan kita perjanjian ya, by perjanjian kan maunya kan di situ juga ada klausul kayak harus diselesaikan dengan musyawarah dulu. Kalau musyawarah itu nggak Nggak ada bisa, kesepakatan, ya. baru kita ke pengadilan. Yang kita udah coba buat maksudnya kita kan udah lama nih hitungannya bukan bulan lagi tapi tahun ya. Jadi pengennya itu musyawarah dulu gitu. Karena Oh, kan yang kita baik-baik juga dulu. udah kesana. Waktu itu pernah kesana juga dan 1 kali pas kesana itu yang menemui manajernya. Dan kemudian kita kontaknya jadi ke manajernya. Ya. Nah pada Oke. tanggal 30 September 2018 saya kontak manajernya itu atau pegawainya yang Mas Hai itu saya selalu menanyakan ke situ. Nah pas tanggal 30 tanggal yang sama Mbak A ini WhatsApp ke teman artis gitu itu lebih ke menjelekan saya atau berkata tidak baik tentang Seperti saya. apa? Seperti Nah benar tuh. kan biasanya Itu ada- nanti di pengadilan aja. Nggak menjelekannya dalam arti kata apa? Menjelekan Ya pokoknya ngomong yang nggak baik. Intinya kan karena saya selalu menanyakan tentang hal ini ke manajernya, jadi mungkin jadi ada buktinya nggak? Iya dong. Menjelekan itu ada buktinya nggak? Ada chatnya. Oh ada ya. mikrofonnya. ada chatnya. Oke. Oke. Tapi tadi Teh Kenapa, Bu? Ashanti sempat berstatement kalau ada penganiayaan, maksudnya itu penganiayaan Itu apa ya? bukan merasa terhina. Merasa teraniaya. Merasa jadi korban Kenapa? di kasus Ada ini gitu klausul maksudnya. klausul sih, maksudnya di bukan klausul ya. Apa namanya di gugatannya itu kan Mbak, ada deket nilai lagi, Mbak. material dan imaterial. Dan nilai material itu yang ini yang merasa terhina gitu. Oh jadi merasa terhina jadi. Tapi Mbak Tiwi kalau aku boleh tanya juga, ini kan katanya dia menjelekan ke teman sesama artis. Emang teman sesama artis ini kenal sama Mbak Tiwi juga dan Iya, kenal. pernah bekerja sama sebelumnya. Kok kayak bisa saling sharing gitu mereka? Iya, kenal. Ada pengalaman kerja bareng? Iya, kenal. Kenal dengan teman artis ini juga. Iya. Terus teman artisnya ngadu ke Mbak. Iya. Oh ngadu. Iya. Oh berarti teman artisnya itu lebih memihak ke Mbak dong. Ya mungkin sama-sama temen sih. Sama-sama teman. Oke. Papi. Kenapa? Tapi ada pertanyaan menggelitik deh. Kenapa? Ini kan dari tadi ngomongin produk kecantikan ya. Ah. Mbak Tiwi kulitnya bagus, halus, pakai produk yang ini apa yang lain?
Pakai produk sendiri, produk lain? Produk sendiri dong. Produk sendiri ya. Boleh lah kirim-kirim ke kita Mbak TV ini semua kru ini boleh dikirim-kirim. Ya udah nanti bisa bikin kosmetik aja sama anak saya tuh sama istri saya ya. Ya. Semoga cepat clear ya masalahnya ya Mbak. Iya, Bisa Oke, semoga cepat diselesaikan. selesai masalahnya ya, Dan Mbak. yang paling penting Amin. baik-baik lah. Kalau bisa Iya, Mbak musyawarah, Betul. bisa diomongin baik-baik. Betul. Kita percaya semoga ini ada jalan damai untuk kekeluargaan amin. ya. Oke pemirsa, setelah ini kita kedatangan DJ Seksi yang dituduh merebut pacar orang. Wadidaw, wow. Siapakah dia yang direbut? Penasaran? Sama saya juga. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Kalau yang gini pelakor bukannya bukan kan?